Harus tahu moodnya, istilahnya pas baik atau tidak. Janji ya. Yang kedua, arti telanjang adalah komunikasi. Maka itu dianjurkan pada semua pernikahan, kecuali salah satu lagi sakit gigi atau lagi sariawan penuh di mulutnya, itu baru jangan tidak boleh ngomong. Tapi selama nggak sakit gigi dan nggak ada sariawan, harus cerita. Suami istri dengar hukum ini. Mari kita nilai pernikahan kita. Dengar ya, sudah sekian tahun menikah, 6 tahun, 7 tahun, 12 tahun, 50 tahun, dengar. Waktu kita di tempat tidur, topik apa yang selalu menjadi pokok terbanyak pembicaraan berdua? Nah, topik yang kita berdua bicarakan di tempat tidur suami istri, itulah nilai, warna, gambar, bentuk rumah tangga kita. Nah, zaman krisis global begini, jangan sampai suami istri diskusinya uang melulu. Itu keluarga mata duitan betul itu. Serius saya berkata, walaupun zaman susah begini, kalau saudara menikah, topik yang dibahas di tempat tidur uang terus, celaka rumah tangga kita. Kalau kita sudah punya anak, otomatis anak akan jadi pokok pembahasan paling banyak. Betul tidak ayah, papa, mama? Kita akan ngomongin anak kita bagaimana. Kita bicara tentang masa depan mereka. Maka itu sekian tahun ke depan, ingat firman ini. Topik apa yang terbanyak kalian bahas di tempat tidur, sebelum tidur. Jujur suami istri, apa yang kita bahas paling banyak dalam tempat tidur kita. Jadi komunikasi itu hal kedua, artinya telanjang. Saudara, bertahun-tahun saya pun mencari jawaban. Mengapa anjing dengan kucing ribut terus? Dulu saya pikir mereka itu punya setan betul. Ketemu ribut. Begitu kalau sampai ada suami istri hobi ribut, oh dasar kucing dengan anjing kamu itu. Ternyata masalahnya di komunikasi. Kucing dan anjing itu sampai hari ini tidak pernah punya penterjemah. Itu masalahnya. Yang punya peliharaan anjing dan kucing pasti tahu. Anjing dan kucing itu bahasanya bukan di mulut mereka, tapi di ekor mereka. Anak-anak ingat, kalau anjing lagi senang, ekornya goyang tidak? Goyang itu lagi senang, melompat-lompat. Tapi beda dengan kucing. Justru kucing kalau lagi tersinggung, ekornya yang goyang. Nah, waktu mereka dua lihat dari jauh, kucing lihat ekor anjing goyang-goyang, kucing tersinggung. Siapa dia? Nantang. Nah, anjing lihat ekor kucing goyang-goyang, anjingnya senang, ada teman baru. Nah, masalahnya mereka kan nggak bisa senyum kayak kita, apalagi tertawa. Mereka nggak bisa. Saudara sadar loh, binatang itu nggak ada yang pernah senyum, apalagi tertawa. Bayangkan kalau ada anjing tiba-tiba hahaha gitu. Wih, menakutkan. Tidak ada binatang pernah tertawa, hanya manusia dan Tuhan yang bisa tertawa. Maka itu ketika mereka mendekat, kucing mendekat dengan motivasi tersinggung, anjing mendekati kucing dengan motivasi aku punya teman baru. Karena mereka nggak tahu, nggak ada penterjemah di antara mereka, putus komunikasi mereka. Nah, begitu dekat pasti kucing nyakar duluan. Maka itu komunikasi penting dalam pernikahan. Jadi kata telanjang menunjukkan itu. Ayat 24, pengantin pria bacakan. Ini untuk papa mama. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini juga mubazir. Kenapa? Semua orang tahu bahwa Adam dan Hawa adalah pernikahan yang gak punya orang tua dan gak punya mertua. Tapi kenapa Papa berfirman seorang laki-laki akan tinggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging? Di dalam konseling pernikahan, di antara beberapa pertanyaan klasik, satu ini saya harus pentingkan. Kalau saya tahu ada pengantin, entah yang laki atau yang perempuan, itu anak mama, itu nggak boleh dikawinkan.
Kenapa anak mama nggak boleh dikawinkan? Supaya mantunya nggak cepat mati. Kira-kira tahu nggak maksud saya, saudara? Karena kalau anak mama kawin, itu mantunya yang stres. Betul, kira-kira kenapa? Siapa bisa jawab? Diteleponi terus mantunya ini. Kamu apakan anak? Kamu roti baik-baik, kamu sama macam. Nah, maka itu papa mama, waktu mereka nanti dilantik oleh surga menjadi suami istri, papa mama di belakang anak-anak. Hari ini lepas tanggung jawab papa mama. Begitu pula kalian, janji ada apa-apa dalam rumah tangga kalian, tidak boleh cerita ke papa mama. Maaf papa mama dalam hal ini. Mengapa? Dengarkan secara psikologis, secara psikologi bisa dibuktikan. Ayo jawab jujur pertanyaan saya. Sesalah-salahnya mantu atau sesalah-salahnya anak, orang tua pasti lebih bela mantu atau lebih bela anak? Ya pasti lebih bela anak. Nah ini yang bahaya. Papa mama sejak hari ini kalau dengar apa-apa tentang mereka, misalnya kita tidak berharap, papa mama hanya boleh mendoakan. Saudara di Bandung tapi sudah meninggal orangnya. Tahun 70-an akhir awal 80-an ada seorang tokoh pendidikan. Dia itu profesor pedagogik. Dia itu dosen dari UI, dari ITB, orang hebat. Tapi dia bukan orang Kristen. Nah, dia itu konselor, pembimbing dalam masalah kasus-kasus kehidupan khususnya rumah tangga. Suatu hari dia ingin cari salahnya Alkitab. Dia ingin membuktikan Alkitab ini salah karena dia bukan Kristen. Begitu dia baca sampai Kejadian 2 ayat 24, dia kaget. Kenapa? Karena waktu dia menemukan 80 sekian persen retaknya pernikahan keluarga orang timur, kita orang timur, 80 sekian persen itu karena intervensi orang tua ke rumah tangga anak. Nah, profesor ini begitu sampai Kejadian 2 ayat 24, dia bertobat, jumpa Yesus Tuhan. Kenapa? Waktu dia ulang tahun umur 75 tahun, saya diundang. Nah, waktu dia umur 75 tahun itu dia baru jadi Kristen 3 tahun. Jadi dia jadi Kristen baru umur 72 tahun. Sudah tua. Dia berkata begini kesaksiannya, saya bersyukur dalam waktu itu. Saya sebagai seorang konselor, ya psikolog lah begitu, dalam hal rumah tangga. Ketika saya melihat firman ini, saya bertobat. Kenapa? Di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan farmasi, perusahaan obat, itu akan membuat obat itu kalau sudah ada penyakitnya. Betul nggak? Nah, kalau orang buat obat belum ada penyakitnya, lah itu obat apa? Kan tidak tahu untuk apa. Nah, profesor ini berkata, penyakitnya belum ada. Karena orang tua dan mertua belum pernah ada di dunia. Tapi kalau yang berfirman ini bukan Tuhan, tidak mungkin dia akan menyebutkan obatnya dulu sebelum penyakitnya ada. Di situ dia bertekuk lutut dan mengakui Yesus Tuhan. Jadi papa mama, ketika nanti mereka dilantik, papa mama di belakang mereka berdoa, katakan, Tuhan, sejak hari ini kami tidak punya tanggung jawab untuk anak kami, Tuhan. Nah, secara hukum, saudara, secara hukum begini. Mengapa Tuhan melarang intervensi dari orang tua untuk rumah tangga anak? Begini hukumnya. Ternyata setiap rumah tangga itu punya pemerintahan baru. Maka itu 2 orang saja melibatkan negara dalam pencatatan sipil. Karena ini otoritas, ini pemerintah. Nah, Papa Mama dengarkan. Kita ini negara yang sudah eksis sekian tahun yang lalu. Pertama kali kita menikah. Nah, anak-anak kita hari ini membentuk pemerintahan baru. Nah, kalau negara yang satu mencampuri urusan negara yang lain, itu namanya intervensi. Dan kata intervensi artinya perang. Hebat sekali firman ini. Jadi Papa Mama siap melepaskan hak tanggung jawabnya. Kalau enggak jadi nikah loh anak-anak ini. Ntar sore cuma makan aja di sana. Ini perkara serius. Betul, Papa Mama melepaskan haknya. Misalnya suatu hari, misalnya aja